Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Mulyati, NPM 2112011232. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penggabungan perusahaan atau merger dari mata kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhasana SH.MH. Di sini saya memiliki sebuah kasus mengenai BUMN. Keberadaan BUMN patut dipertahankan karena pada dasarnya pemilik dari BUMN adalah rakyat itu sendiri, yang dalam hal ini menguasakan kepada negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengelolanya. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 33, khususnya ayat 2 dan 3 UUD 1945. Kelangsungan hidup BUMN merupakan sesuatu yang semestinya dipertahankan, baik dengan tindakan-tindakan yang bersifat organisatoris, ekonomis, maupun yuridis. Di antara banyaknya pilihan, tindakan yang akan diambil dalam rangka mempertahankan keberadaan suatu perusahaan antara lain adalah melakukan penggabungan atau peleburan, merger atau konsolidasi. Tindakan penggabungan atau peleburan merupakan strategi untuk memajukan dan mengefektifkan perseroan dalam menjalankan usahanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan tanpa harus melalui prosedur pemberesan akibat likuidasi. Ada beberapa pendapat mengenai merger. Yang pertama, menurut Azen Purba, merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan ke dalam salah satu dari mereka, dan perusahaan yang bergabung membubarkan diri. Lalu yang kedua, menurut Kartini Mulyadi, merger adalah penggabungan dua perusahaan di mana perusahaan yang satu tetap eksis, sedangkan perusahaan yang lainnya lenyap. Yang ketiga, menurut Kristianto Wibisono, merger adalah penggabungan dua badan usaha atau lebih yang relatif seimbang kekuatannya, sehingga terjadi kombinasi baru yang merupakan wadah bersama yang saling memperkuat. Dan yang keempat, berdasarkan pasal 1 angka 1 PP nomor 27 tahun 1998, penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Dari beberapa pengertian yang telah saya sebutkan di slide sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penggabungan perusahaan atau merger pada dasarnya merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan dengan tetap mempertahankan keberadaan salah satu perusahaan, sementara perusahaan lain yang menggabungkan diri dibubarkan. Pada dasarnya, ada beberapa macam merger. Yang pertama, merger horizontal. Dalam merger horizontal, penggabungan perusahaan dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis, atau antara perusahaan yang semula saling bersaing. Misalnya, merger antara perusahaan mie instan A dengan perusahaan mie instan B. Lalu yang kedua, ada merger vertikal. Dalam merger vertikal, penggabungan perusahaan dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai perbedaan dalam tingkat operasi produksi. Misalnya, perusahaan otomotif dengan tingkat desain, pembuatan kerangka, dan pemasaran yang berbeda. Bisa juga merger vertikal diartikan adanya kerjasama antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, yang mengolah lebih lanjut produk yang dihasilkan oleh perusahaan pertama. Misalnya, merger antara perusahaan penghasilan tepung terigu dengan perusahaan mie instan. Dan yang ketiga, ada merger konglomerat. Dalam merger konglomerat ini bukan merupakan merger horizontal maupun vertikal, yang artinya masing-masing perusahaan tidak mempunyai kegiatan bisnis yang saling berhubungan. Abdul Qadir Muhammad mengemukakan tujuan penggabungan perusahaan sebagai berikut. A. Memperbesar jumlah modal, B. Menyelamatkan kelangsungan produksi, C. Mengamankan jalur distribusi, D. Memperbesar sinergi perusahaan, dan E. Mengurangi persaingan usaha menuju kepada monopolistik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.